Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Sukmarani, kelas 10 MIPA 7, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran matematika peminatan. Adapun peta konsep materi yang akan saya presentasikan yaitu vektor di R3. Yang pertama, penyajian vektor dijabarkan menjadi vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam kombinasi linear. Materi kedua, operasi aljabar pada vektor di R3. Dijabarkan menjadi penjumlahan vektor, pengulangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Materi terakhir, panjang vektor. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya, huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Di sini ada contoh vektor secara analisis. Dan sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Di sini ada penyajian vektor dalam bentuk diagram. Dan ini contoh gambar vektor secara komponen geometri. Karakteristik penyajian vektor bentuk geometris. Tanda positif arah vektor ke kanan atau ke atas, sedangkan tanda negatif menunjukkan arah vektor ke kiri atau ke bawah. Materi kedua, vektor posisi. Vektor posisi menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Di sini ada gambar mengenai vektor posisi pada dimensi 2. Dan ini vektor posisi pada dimensi 3. Selanjutnya, penjabaran yang ke-3, vektor satuan. Penjabaran yang ke-2, vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, tampak bahwa vektor satuan I menunjukkan arah sumbu X positif, vektor satuan J menunjukkan arah sumbu Y positif, dan vektor satuan Y menunjukkan arah sumbu Z positif. Kita dapat menyatakan hubungan antara vektor komponen dan komponennya masing-masing sebagai berikut. Fx sama dengan Fxi, Fy sama dengan Fyi, J, Fz sama dengan Fzk. Selanjutnya ada macam-macam komponen dan komponen-komponennya. Kalian bisa baca sendiri yang sudah tertera di sini. Penjabaran yang ketiga, vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar.
Artinya, kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M. Sehingga terbentuk vektor K V1 dan M V2. Dengan menjumlahkan kedua vektor, diperoleh K V1 plus M V2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Sebagai contoh, salah satu kombinasi linear dari 1,2 dan 0,3 adalah 2 titik dalam kurung 1,2 kurang 1 titik dalam kurung 0,3 sama dengan dalam kurung 2,1. Kombinasi linear lainnya adalah 0 titik dalam kurung 1,2 plus 2 titik dalam kurung 0,3 sama dengan dalam kurung 0,6. Saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu operasi aljabar pada vektor di R3. Yang penyebaran yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini saya jadi satukan. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R2 sama dengan vektor di R3, yaitu ini gambar penjumlahan vektor di R3 dan ini gambar pengurangan vektor di R3. Yang ke penjabaran yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor di R3. Jika V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K kali V sama dengan K V1, K kali V2, K kali V3. Selanjutnya, penjabaran yang terakhir yaitu kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor adalah dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar, panjang, dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping. Terlihat A sejajar A dan besarnya sama diperoleh A sama dengan B. Materi yang terakhir, panjang vektor. Panjang suatu vektor tergantung dari komponen penyusun vektor. Komponen yang dimaksud di sini mewakili letak vektor berada. Rumus mencari panjang vektor di dimensi 2 tentu akan berbeda dengan cara mencari vektor di dimensi 3. Meskipun demikian, rumusnya tidak terlalu berbeda sehingga mudah diingat. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk mencari panjang vektor sampai dengan vektor yang berada di dimensi 3. Di sini saya menyatakan rumus dengan panjang vektor. Yang terakhir, di sini saya menyertakan contoh soal. Saya menyertakan 2 contoh soal. Jika ada teman-teman yang bisa menjawab salah satu dari contoh soal ini, silahkan jawab di forum diskusi. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dikarenakan cuaca lagi tidak baik, jadi suara saya kurang jelas kedengaran. Akhir kata, saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.